Video kali ini saya akan bahas mengenai LED atau light emitting dioda. LED ini merupakan bagian dari dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor, dan LED ini memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju. Ini dapat digolongkan dia sebagai transducer atau yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan LED ini sangat banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk lampu emergensi atau juga dia untuk lampu di mobil. Kemudian gimana kita cara mengetahui dari polaritas LED? Karena polaritas atau LED ini dia mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Nah, ini cara melihat polaritasnya dari LED yang super bright atau LED yang biasa yang ada di pasaran. Yang pertama, kita lihat ciri-cirinya, yaitu yang positif ini atau yang anoda dia ada kaki yang panjang. Jadi jika ada kakinya lebih panjang dari yang satunya, maka dia itu yang positif. Kemudian bisa lihat dari frame-nya di bagian ini. Jika frame-nya lebih kecil, berarti dia itu kaki positif atau anoda. Sedangkan yang untuk negatif, ciri-cirinya yaitu kakinya lebih pendek dari kaki yang satunya, berarti dia kutub katoda atau yang negatif. Kemudian frame-nya dia lebih besar daripada yang positif. Atau jika dilihat dari fisik, dia di sisi sampingnya itu, di sisinya ada flat. Nah, ini ada flat di sini. Ini untuk mengetahui polaritas pada LED super bright atau LED biasa yang kita temui. Kemudian ini untuk mengetahui LED yang SMD. Kaki negatif di sini hanya ditandai kaki negatif, yaitu jika ada sedikit corekan atau di paling sudut kanannya ini, nah dia ada sedikit dikasih goresan. Ini merupakan kaki yang negatif, dan yang di sebelahnya ini adalah kaki yang positif. Jadi itu jika kita lihat dari fisik dari LED ini, gimana cara melihat kaki polaritas yang positif ataupun yang negatif. Nah, ini caranya berdasarkan pengamatan pada LED tersebut. Selanjutnya kita akan lihat tabel kerja dari LED. Ini merupakan tabel kerjanya, di mana setiap LED itu mempunyai tabel kerja maksimum atau tabel kerja yang berbeda-beda. Apa gunanya? Supaya jika kita memasang LED itu tidak terjadi korslet atau LED-nya tidak putus karena mungkin arus terlalu besar atau memberikan tegangan yang terlalu besar yang melebihi, atau mungkin tegangan terlalu kecil sehingga LED-nya tidak hidup. Jadi ini ada tabel kerjanya. Ini LED standar yang warna merah terang, kuning, hijau, biru, merah, dan nah bisa dilihat sini IF ini adalah arus maksimum. Jadi arus maksimumnya di sini 30 mili, ini juga 30, ini 25, dan yang selainnya 30 mili ampere. Ini adalah arus kerja maksimum. Jika arusnya diberikan atau lebih besar daripada ini, maka dia LED-nya bisa rusak. Kemudian ini adalah VL atau ini tegangan pada LED ya, ini ya, tegangan pada LED. Nah, ini tegangan pada LED di standar atau yang merah ini 1,7, 2,0, 2,1 sampai dengan 1,7 ini adalah tegangan VL atau tegangan pada LED. Sedangkan VF maksimum ini merupakan tegangan majunya atau dia tegangan maksimum yang bekerja di LED. Jika lewat dari ini, maka dia hasilnya dia bisa mempercepat putusnya itu dari LED. Nah, sedangkan VR maksimum yaitu tegangan terbalik atau reverse voltage dari LED tersebut. Jadi ini tabel kerjanya. Kita akan lihat nanti contoh dari LED tersebut. Kemudian di sini bagaimana kita menentukan besar nilai tahanan untuk LED. Besar nilai jika kita mau memasang sebuah LED pada rangkaian, jadi berapa tahanan yang kita pakai untuk LED tersebut sehingga LED-nya tidak rusak. Nah, secara umum ini adalah rangkaian simpel dari LED, yaitu ada tegangan sumber, kemudian ada R, dan juga ada LED. Nah, ini adalah untuk mencari tegangan di R ini, maka tegangan sumbernya dikurang dengan tegangan pada LED. Nah, maka akan nanti dibagi dengan arus, maka akan didapatkan berapa nilai resistornya. Nah, ini dia contohnya
R-nya Vs dikurang VLED atau V sumber dikurang VLED dibagi dengan arus pada LED. Nah, ini secara umum untuk mencari nilai R pada rangkaian ini supaya bisa menghidupkan atau menyalakan dari LED tersebut atau supaya LED-nya lebih tahan. Kemudian kita lanjut ke contoh yang pertama. Di sini saya pakai LED yang merah terang. Ini gambar rangkaiannya tadi. Nah, di sini saya ambil contoh tegangan sumbernya itu 12 volt. Ini phase-nya 12 volt. Kemudian di sini LED yang dipakai LED merah, tegangan kerjanya dia di 2 volt. Ini di 2 volt. Kemudian arus maksimum dari LED ini adalah 30 mA. Ini arus maksimum dari LED 30 mA. Kemudian berapa nilai R-nya? Nah, jika kita misalnya pakai sumber tegangan 12 volt dan pakai LED warna merah dengan tegangan kerja 2 volt dan arus dari LED itu adalah 30 mA, maka berapa R yang harus kita pakai? Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya, di mana R ini adalah Vs dikurang VL. Vs-nya sini 12 dikurang 2 dibagi dengan arus, bagi 30 mA. Yang arus ini harus kita bikin ke ampere dulu, yaitu nilainya 0,03, sehingga didapat 12 dikurang 2 10 dibagi 0,03. Nah, jadinya dia 1000 dibagi 3. Ini 0,03 ini dijadikan penyebutnya ketiga, maka ditambahkan nolnya 2 lagi di 10 ini. Jadi 1000 dibagi 3 dia sekitar 333 ohm atau sekitar 330-an ohm. Ini yang dipakai untuk menyalakan satu buah LED tersebut. Dan ini kita akan lihat nanti di video praktikumnya apakah ini sudah betul antara teori, nanti kita akan praktekkan. Kita lanjut saja ke contoh praktikum dari LED yang merah terang tadi dengan resistornya dia 330. Video kali ini kita akan membuktikan dari contoh satu tadi, dimana kita menggunakan LED merah yang terang. Di sini tadi tegangan sumber kita pakai 12 volt. Ini tegangan sumber kita pakai 12 volt. Tegangan sumbernya 12 volt. Kemudian untuk menghidupkan LED ini berapa R yang diperlukan? Dari contoh tadi kita sudah hitung R yang diperlukan itu dia sebesar 330. Di sini saya punya R itu 300, tidak sampai 330, tapi itu sudah mendekati dan sudah bisa untuk dilakukan percobaan. Sekarang saya akan coba rakit, di mana dari sumber ini nanti akan menghidupkan sebuah LED dengan resistor 330 atau 300. Apakah betul dari teorinya sudah bisa terlaksana di praktikumnya? Kita cek. Yang pertama, ini merupakan sumber dan ini adalah LED yang akan saya pakai. Kita pasang dulu LED-nya di papan wishboard-nya. Nah, kemudian ini adalah resistor yang 300, atau kalau di contohnya tadi 330, di sini saya pakai yang 300 karena saya tidak punya yang 330, maka kita pakai yang 300. Maka di sini saya coba ke ini, kita sudah hubungkan antara resistor dengan LED. Nah, ini sebagai tegangan sumber 12 volt dan ini negatifnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, dia menyala. Nah, ini menyala, LED-nya kelihatan. Ini pakai 300 ohm, atau kalau perhitungan tadi sekitar 330 ohm. Nah, jika ini dikasih atau diberikan resistor yang lebih besar, maka dia ini akan tambah redup. Kita tes. Saya ini punya 1K. Kita tes 1K. Ini saya cabut, saya pasang 1K. Nah,
bisa dilihat cahayanya dia redup, namun ini ketahanannya akan lebih tahan, lampu LED-nya akan lebih tahan lama karena dia arus atau tegangan yang masuk juga dia lebih kecil, sehingga dia umurnya akan lebih panjang. Ini ternyata dari contoh dari teorinya sudah terbukti dengan 330 tadi atau 300 ohm sudah bisa menyalakan sebuah LED dengan sumber tegangan yang dikasih yaitu 12 volt ini ya. Jadi itu sudah terbukti. Baik, ini untuk pembuktian dari contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu LED seri. Tetap menggunakan LED yang merah terang. Ini merupakan rangkaian seri dari LED. Di sini saya pakai 3 LED, LED 1, 2, dan 3. Untuk tegangan LED seri berarti tegangannya dijumlahkan. Berarti V1 LED ditambah V2 LED ditambah dengan V3 LED, maka dan untuk arus itu dia sama, mau di I1, I2, I3 dia harus tetap sama, yang bertambah itu hanya di tegangan, itu kalau di rangkaian seri. Sehingga di sini LED-nya yaitu menjadi 6 volt karena ini 2 ditambah 2 ditambah 2, karena tegangan kerja pada LED ini dia tadi 2 volt, jadi dia jadi 6 volt, sedangkan arusnya dia tetap sama, arus di sini bekerja hanya 30 mA. Kemudian tegangan sumber di sini dipakai 12 volt dan LED serinya dia 6 volt, arus LED dia 30 mA. Jadi berapa di layer yang harus kita pasang di sini? Nah, ini layernya dia 12 dikurang 6 ya, VS dikurang VLED dibagi dengan arus, bagi 30. Di sini 12 dikurang 6 dibagi 0,03. 6 dibagi 0,03 sama dengan 600 dibagi 3 itu sekitar 200 ohm. Maka dengan 200 ohm di sini secara praktiknya harus bisa menyalakan LED ini, atau LED-nya tidak akan putus dan nyalanya juga akan terang. Nah, langsung saja kita lihat ke praktikumnya. Pada pembuktian yang kedua, di sini kita akan melakukan tadi contohnya LED seri. Di sini saya pakai 3 buah LED yang warna merah dan perhitungan dari resistor tadi yaitu sekitar 200 ohm. 200 ohm, 220 saya di sini saya pakai di 220. Tadi perhitungan sekitar 200 ohm. Ini saya pakai di 220. Kita akan lihat hasilnya dan bandingkan nanti dengan yang 1K. Pertama saya akan serikan dulu dari LED-nya. LED dipasang seri, negatif, positif, negatif, positif. Di sini juga. Berarti kalau seri dari kaki yang positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif. Kemudian di sini sebagai 0 dan ini resistor 220 atau warnanya merah-merah coklat. Ini akan saya pasang ke kaki positif LED-nya. Nah, bisa kita lihat hasilnya dipasang terseri dengan resistor 220 atau di perhitungan tadi kita dapat sekitar 200. Cahaya LED-nya terang, berarti sudah betul, sudah cocok antara resistor dengan LED yang dipakai sesuai dengan perhitungan teorinya. Jika kita pakai resistor yang lebih besar, di sini saya coba pakai yang 1K, maka hasilnya akan lebih redup. Nah, ini kelihatan hasilnya dia lebih redup daripada yang 200. Jadi tapi ini lebih tahan, cuman itu disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluannya kita. Tapi yang sesuai dengan perhitungan teori tadi yaitu di 220 ohm. Ini kelihatan terang ya.
Jadi ini untuk percobaan yang LED seri. Jadi sudah terbukti antara teori dengan praktikumnya dia sejalan. Contoh yang ketiga di sini LED paralel juga tetap menggunakan LED yang merah terang. Nah, ini merupakan rangkaian dari LED paralel. Di sini dia ada R, kemudian ini pakai LED 1, 2, dan 3. LED paralel ini dia semua kaki positifnya yaitu terhubung, dan semua kaki negatif juga terhubung ke ground, sedangkan yang positif terhubung ke R. Di sini V-LED-nya dia sama, maksudnya tegangan yang masuk di sini sama karena dia paralel. Berarti V pada LED ini sama, dia kerjanya tetap di 2 volt, tapi yang bertambah besar itu pada arus. Jadi arusnya dijumlahkan dari ketiga LED ini, sehingga V-LED dia tetap 2 volt, kemudian I-LED-nya berarti 30 tambah 30 tambah 30, berarti dia di sini pakai 90 mA atau 0,09 ampere yang harus kerja di rangkaian ini. Kemudian jika tegangan sumber sini kita kasih 12 volt, kemudian LED-nya tegangan LED yaitu 2 volt, sedangkan arus dia 90 mA. Ini harus 90 mA, maka berapa nilai R? Berapa nilai R di sini? Di sini VS dikurang VL yaitu 12 dikurang 2 dibagi 90 mA, sehingga dia 12 dikurang 2 per 0,09. 10 per 0,09 bisa penyebut jadi 9, dan ini yang 10 jadi 1000, hasilnya dia sekitar 110 ohm. Jadi dengan R 110 ohm dia seharusnya sudah bisa menghidupkan ketiga LED ini dalam kondisi normal atau kondisi yang terang. Untuk pembuktiannya secara praktikum kita lihat video yang berikut ini. Pada contoh yang ketiga ini saya akan memparalelkan LED. Tadi di perhitungan secara teorinya, secara paralel kita memakai 3 buah LED, itu didapat tahanannya yang diperlukan yaitu 110 ohm. Di sini saya memakai tahanan warnanya coklat hijau coklat, atau ini sekitar 150 ohm. Maka saya pakai yang 150. Kita akan lihat hasilnya. Yang pertama kita paralelkan dulu dari lampu LED-nya. Kita paralelkan. Kalau paralel yaitu positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Beda dengan yang seri. Seri yaitu sebaliknya. Sekarang ini kita paralelkan ketiganya. Ini sebagai sumber negatif. Nah, ini sudah diparalelkan. Kemudian yang 150 ohm dari kaki positif menuju ke sumber. Nah, ini hasilnya. Kita akan lihat apakah dia terang dan apakah bisa menyalakan LED. Nah, ini hasilnya dia menyala ya, menyala terang. Ini dengan dikasih resistor 150 ohm yang seharusnya di perhitungan kita memakai 100 ohm dengan sumber tegangan 12 volt. Nah, gimana kalau kita pakai yang 1K? Kita akan lihat hasilnya. Hasilnya dia semakin redup. Ini hasilnya dia semakin redup, nyala tapi sangat redup. Jadi yang efektifnya memang sudah sesuai dengan perhitungan secara teori, yaitu membutuhkan di sekitar 110 ohm untuk menyalakan sebuah lampu atau LED yang diparalelkan. Nah, ini hasilnya. Baik, jadi demikian untuk percobaan secara teori dan praktikumnya. Jika dilihat dari teori dan praktikum sudah sejalan dan sudah bisa dibuktikan. Baik, jadi itu pembuktian antara teori gimana mencari resistor yang pas untuk LED yang akan dipasang, dan bagaimana kita sudah mempraktekkannya apakah sesuai antara teori dengan praktek. Secara umum dia sudah sesuai dan antara teori dengan praktek, dan itu bisa diaplikasikan ke dalam rangkaian. Baik, sekian video kali ini dan sampai jumpa kembali di video-video yang berikutnya. Terima kasih.